Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke-162, dengan tema Latar Belakang Kejatuhan Manusia Tahap keempat, bagian kedua. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kejadian pasal 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudari, manusia telah jatuh sedemikian dalam. Semakin tinggi tahap kejatuhan, maka semakin dalam pula manusia itu jatuh dan semakin menjauhi rencana Allah yang sebermula. Dari kejatuhan manusia tahap pertama, kondisi yang terjadi adalah manusia jatuh dari pemerintahan Allah ke pemerintahan hati nurani. Menurut Kejadian pasal 2, setelah Allah menciptakan manusia, manusia ditaruh di hadapannya sendiri. Manusia ada di hadirat Allah. Antara Allah dan manusia tidak ada sekatan, halangan, atau rintangan apapun. Namun, setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mata mereka tercelik dan hati nurani mereka mulai berfungsi. Sejak saat itulah, manusia tidak secara langsung diperintah oleh Allah, tetapi oleh hati nuraninya. Dari kejatuhan manusia tahap kedua, kondisi yang terjadi adalah manusia jatuh melalui perusakan hati nurani manusia. Manusia tidak bertahan lama di bawah pemerintahan hati nuraninya sendiri. Kain adalah orang pertama yang merusak pengaturan hati nurani. Kejadian pasal 4 mewahyukan, Kain membunuh Habil adiknya dan berbohong, tetapi ia tidak merasa malu. Ia berbohong kepada Allah tentang kematian Habel. Ini menyatakan pelanggaran dan perusakan secara terbuka terhadap pemerintahan hati nurani. Dari kejatuhan manusia tahap ketiga, kondisi yang terjadi adalah manusia jatuh dari hati nurani ke pemerintahan manusia. Kondisi ini mengakibatkan Allah tidak mendapat tempat di dalam hati manusia. Bahkan, manusia tidak takut terhadap Allah. Mereka tidak butuh Allah, sehingga perbuatan dosa semakin merajalela. Hanya Nuh yang hidup benar dan diperkenan Allah. Dari kejatuhan manusia tahap keempat, kondisi yang terjadi adalah manusia jatuh dari pemerintahan manusia ke dalam pemerintahan dan kekuasaan iblis. Pemerintahan yang sejati berasal dari wewenang Allah. Namun, iblis menggunakan wewenang yang Allah berikan kepada manusia untuk mendirikan bangsa-bangsa dan menghasut manusia dengan sarana bangsa-bangsa memberontak kepada Allah. Demikianlah manusia jatuh ke dalam pemberontakan secara terbuka terhadap Allah. Apakah pemberontakan itu? Pemberontakan adalah penyangkalan terhadap hak dan kekuasaan. Dalam kejatuhan manusia tahap keempat, manusia menyatakan penyangkalan mereka terhadap hak Allah dan mutlak terlepas dari kekuasaan Allah. Allah lah yang menentukan wakil-wakil pemerintahannya di bumi. Terhadap mereka, sikap kita seharusnya taat. Pemberontakan adalah mutlak berasal dari si iblis. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, anak taat terhadap orang tua, hamba menghormati majikannya, dan di atas semuanya itu, kita semua harus taat kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam dagingku tidak ada ketaatan. Sebaliknya yang ada adalah pemberontakan. Tuhan, Engkaulah teladan ketaatan yang sejati. Ajarlah aku untuk taat kepadamu, bukan dengan kekuatanku, tetapi oleh kasih karunia-Mu yang bekerja di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bila saudara-saudari terberkati oleh berita firman Roti Hidup Mana Surgawi, atau jika saudara-saudari ingin mendapat kiriman berita firman Tuhan, saudara-saudari bisa share firman RHMS ini ke rekan-rekan Anda, dan juga bisa invite kami di nomor WA 0877 7617 1984. Tuhan memberkati kita.